Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini badan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk melaksanakan ibadah. Saya teringat dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa semua yang bernyawa itu pasti akan mati. Masya Allah, ketika kita mendengar kalimat mati, ini seharusnya kalimat mati ini mampu menjadi motivasi untuk kita. Karena Nabi SAW menegaskan, kafa bil mauti mau'idah. Cukup sebenarnya buat seseorang itu, kematian itu mampu menjadi nasihat terbaik untuk dirinya. Tetapi kita perlu tahu, di dalam surah Al-Imran tadi, setelah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa semua dari kita, saya dan Anda pasti akan merasakan apa yang namanya kematian, Allah lanjutkan pada ayat itu dengan kalimat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa kalian nanti akan mendapatkan balasannya di hari akhir. Subhanallah. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 185. Sungguh, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak dari takdir kematian. Muda maupun tua, yang miskin dan juga yang kaya, cepat atau lambat bila telah tiba ajalnya, maka ia tidak akan mampu mengulur-ngulurnya, meski hanya sekedipan mata. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, ajalnya. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 34. Namun seringkali manusia lalai bahwa kelak ia akan menghadapi kematian. Kita bersikap seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Manusia terus-menerus mengejar harta dan berbagai kenikmatan dunia tanpa putus-putusnya. Bahkan ada di antara kita yang saking lemah imannya sampai rela melakukan apapun demi menggapai obsesi duniawi dengan cara-cara yang kotor dan zalim. Begitu menggiurkannya kenikmatan dan keindahan dunia di mata manusia. Manusia sejatinya harus cerdas dalam menjalani kehidupan ini. Dunia dan akhirat harus berjalan dengan beriringan, sehingga pada akhirnya kenikmatan dunia dan akhirat bisa kita raih dengan penuh keberkahan. Ajal adalah misteri bagi setiap yang bernyawa. Kita bisa saja merancang masa depan dengan sedetil-detilnya,
Namun tak ada satupun dari kita yang mampu menjamin bahwa ajal tak akan tiba. Begitulah maut. Mau tidak mau, siap ataupun tidak, ia akan datang pada kita, merenggut segala kenikmatan dunia, memutus segala asa. Maka apabila telah datang ajal, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Tak ada satu makhluk pun di dunia ini yang kekal abadi. Seluruhnya hanyalah serba sementara. Begitu pula dengan kenikmatan yang ada di dalamnya. Jika pagi ini kita sarapan untuk menghilangkan rasa lapar dan memberi energi tubuh yang lemas, maka siang nanti rasa lapar dan lemas akan kembali kita rasakan. Bila pagi ini kita meminum segelas air untuk menghilangkan dahaga, namun hanya beberapa jam saja, rasa haus itu pasti akan kembali. Begitulah hakikat kenikmatan dunia. Semuanya serba sementara, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sering-seringlah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingatnya dalam kesempitan hidup, melainkan akan melapangkannya. Dan tidaklah seseorang mengingatnya dalam keleluasaan hidup, melainkan akan mempersempitnya. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dengan banyak mengingat kematian, muncullah dalam diri kita sikap mawas diri terhadap kehidupan dunia yang fana ini. Setiap manusia tak pernah terlepas dari kondisi lapang dan sempit, senang dan susah, bahagia dan menderita. Maka ketika kita tengah ditimpa musibah dan kesedihan, mengingat kematian menjadi obat yang mujarab untuk menguatkan hati dan meringankan beban kita. Saat itu kita sadar bahwa ujian kematian pasti jauh lebih sulit daripada musibah yang menimpa kita. Begitu pula sebaliknya, mengingat kematian ketika kita berada dalam kondisi senang dan lapang membuat kita tidak terlena dalam mencintai dunia. Sebab kita berpikir bahwa semuanya pasti akan berakhir. Lantas, bagaimanakah kita kelak akan menutup usia dan menghadap Allah Jalla Jalaluh? Apakah dengan amal-amal buruk dan sia-sia, ataukah dengan amal-amal soleh kita? Setiap orang yang percaya bahwa dirinya akan masuk ke liang kubur seharusnya benar-benar yakin bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya dari kesepian dan siksaan kubur selain beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi kita hidup di dunia ini, perbanyaklah ibadah dan beramal, karena sesungguhnya hanya amal saja yang akan menemaninya di liang lahat. Amalan itu bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan pada akhirnya jannah yang kita harapkan bisa dengan mudah diraih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka Tuhan mereka memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Jaziyah ayat 30. Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahwa orang yang cerdas itu, subhanallah nih, Rasul setelah hadis ini akan memberikan pengertian cerdas kepada kita. Akan tetapi beliau di alam kubur sudah 1400 tahun lebih. Ini menunjukkan bahwa
kehidupan di alam kubur, kehidupan di akhirat jauh lebih lama. Maka betul Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu untuk mempersiapkan hidup berikutnya dengan segala macam kebaikan. Sahabat yang dicintai Allah, kalau saat ini mungkin ketika kita masuk ke dalam rumah, kita dapati rumah kita begitu nyaman, pikirkan kubur kita. Sudahkah kubur kita itu bisa senyaman rumah kita sekarang? Kalau seandainya ketika kita masuk ke dalam kamar kita, kita dapati subhanallah ya, ranjang kita empuk, AC-nya dingin. Sudahkah kita persiapkan ranjang kita di kubur dan suasana kubur kita sesejuk kamar kita? Itu pertanyaan besar untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat berikutnya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Orang yang ketika dia mampu untuk dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, itulah orang yang sukses. Rubah definisi sukses kita, sesuaikan dengan definisi sukses Allah. Sukses bukan orang ketika dia itu kaya atau miskin. Sukses bukan orang ketika dapat jabatan atau diturunkan dari jabatannya, ketika dia punya pendidikan tinggi atau tidak. Tapi sukses adalah ketika dia mampu dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu sukses. Dan sahabatku, tentu memaafkan orang yang pernah berbuat salah itu bukan perkara kecil, susah. Tapi ternyata dengan susahnya dan beratnya itu mampu memberikan kebaikan dunia dan akhirat, bahkan bisa memastikan seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalani hidup di dunia yang hanya beberapa tahun saja, ini dengan kecerdasan akhirat. Saat kita bangun di pagi hari, hal pertama yang kita lakukan adalah berzikir, mengingat Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membangunkan kita dari tidur. Karenanya sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca doa bangun tidur sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Hadis riwayat Bukhari. Saat kita tidur, musuh sejati kita adalah setan. Setan mengganggu manusia agar malas bangun malam untuk melaksanakan qiyamul lail dan membuat tidur kita kesiangan. Sehingga tatkala azan subuh berkumandang, kita seringkali telah terbangun dari tidur, namun seolah-olah mata terasa sangat berat dan tubuh terasa sangat malas untuk bangkit menunaikan sholat subuh. Disinilah pentingnya segera berzikir mengingat Allah saat bangun tidur, kemudian segera bangkit untuk berwudu dan sholat subuh. Sebab saat itu setan laknatullah mengikatkan 3 belenggunya pada kita, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setan melilit leher seseorang di antara kalian dengan 3 lilitan ketika ia tidur. Dengan setiap lilitan, setan membisikkan, nikmatilah malam yang panjang ini. Apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah lilitan itu. Apabila ia berwudu, lepaslah lilitan kedua. Kemudian apabila ia sholat, lepaslah lilitan ketiga, sehingga ia menjadi bersemangat. Tetapi kalau tidak dilakukan, ia akan terbawa lamban dan malas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwudu adalah hidroterapi yang sangat dahsyat. Ribuan syaraf penting diterapi dengan sentuhan tangan dan rangsangan air segar pada saat kita berwudu. Inilah saat melepas belenggu lilitan setan yang kedua. Dengan telah berkurangnya 2 lilitan itu, maka kita pun akan lebih bersemangat untuk melepaskan belenggu setan yang terakhir, yaitu dengan menunaikan sholat 2 rakaat, baik itu sholat sunnah qabliyah subuh maupun langsung sholat subuh. Sering pula kita dapati orang yang terbiasa tidur kembali setelah menunaikan sholat subuh. Ia menganggap bahwa yang terpenting buatnya adalah dapat melaksanakan kewajiban sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Setelah itu tak masalah bila kemudian ia tidur kembali. Anggapan ini tidak tepat. Walaupun tidak ada dalil yang melarang seorang muslim untuk tidur kembali usai sholat subuh. Namun Rasulullah tidak pernah tidur kembali usai sholat subuh.
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa berzikir pada Allah hingga matahari terbit, sebagaimana hadis riwayat sahabat Sammad bin Harb. Aku bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah Anda sering menemani duduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jabir bin Samurah menjawab, ya, sering. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah meninggalkan tempat beliau menunaikan sholat subuh hingga matahari terbit. Jika matahari telah terbit, maka beliau pun bangkit meninggalkan tempat tersebut. Terkadang para sahabat berbincang-bincang tentang masa jahiliyah yang telah mereka lalui, lalu mereka tertawa-tawa. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum-senyum saja mendengarkan hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. Namun, jika ada seorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka tidaklah mengapa. Terutama jika tidak memungkinkan bagi orang tersebut untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi, seperti perawat, dokter di rumah sakit, atau petugas keamanan yang memang memiliki ritme kerja yang tidak menentu. Di sela-sela kesibukan kita di pagi hari, upayakanlah untuk dapat melaksanakan sholat duha agar keberkahan pagi dapat semakin kita rasakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam diri manusia ada 360 persendian, lalu diwajibkan sedekah dari setiap sendinya. Mereka bertanya, siapa yang mampu demikian, wahai Nabi Allah? Beliau menjawab, memendam riak yang ada di masjid dan menghilangkan sesuatu gangguan dari jalanan. Apabila tidak mendapatkannya, maka 2 rakaat sholat duha mencukupkanmu. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Hal lain yang lazim dikerjakan oleh setiap orang di pagi hari adalah mandi. Selain untuk menyegarkan badan usai tidur, mandi pagi juga dipercaya memberikan berbagai efek kesehatan bagi tubuh kita. Agar aktivitas mandi kita dapat bernilai ibadah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, saat memasuki kamar mandi, disunahkan untuk melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu, seraya membaca doa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masuk ke kamar kecil, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis muttafaq alaih. Para ulama tidak menyarankan kita berlama-lama di kamar mandi, sebab kamar mandi adalah tempat yang disukai oleh setan. Kamar mandi merupakan tempat kotor yang dihuni oleh setan. Maka sepantasnya seorang muslim meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ia tidak ditimpa oleh kejelekan makhluk tersebut, serta tidak berlama-lama di dalamnya. Bila telah usai mandi dan hendak keluar, langkahkanlah kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa, Ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan padamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Saat akan memulai santap, makan, dan menikmati minuman, biasakan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dengan membaca basmalah bermanfaat untuk menghindari campur tangan setan dalam makanan dan minuman yang hendak dikonsumsi oleh seorang muslim, sehingga ia pun akan memperoleh keberkahan dengan makanan yang disantapnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, Iblis berkata kepada Allah, setiap makhlukmu telah engkau terangkan rizkinya. Mana rizkiku? Allah menjawab, pada makanan yang tidak disebut namaku padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iblis adalah musuh abadi kita. Sudikah kita makan dan minum bersama dengan iblis? Mungkin ada saat di mana kita lupa membaca basmalah saat makan dan minum, lalu baru ingat di saat kita tengah menyantap makanan. Dalam kondisi seperti ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa
yang khusus kita baca saat lupa membaca basmalah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umayyah bin Mihsan. Rasulullah SAW pernah duduk, dan saat itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Ketika ia mengangkat suapan tersebut ke mulutnya, ia mengucapkan, Bismillah awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nabi SAW pun tertawa dan beliau bersabda, setan terus makan bersamanya hingga ketika ia menyebut nama Allah, Bismillah, setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad. Saat hendak keluar rumah untuk melakukan aktivitas, kita disunahkan untuk memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat hendak keluar rumah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, apabila seseorang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka disampaikan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi kebutuhannya, dan kamu dilindungi. Seketika itu, setan-setan pun menjauh darinya. Lalu salah satu setan berkata kepada temannya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi? Hadis sahih riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Masya Allah, begitu dahsyatnya doa ini. Dengan membacanya, kita tidak hanya memperoleh jaminan keselamatan dari Allah Ta'ala, namun juga akan diberikan petunjuk oleh Allah sehingga kita tidak terkena bujuk rayu setan, serta dicukupkan segenap kebutuhan kita selama berada di luar rumah. Bila aktivitas kita di luar rumah menuntut kita untuk menggunakan kendaraan sebab jauhnya jarak yang akan dituju, maka disunahkan bagi kita untuk membaca doa berkendaraan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah, Zat yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kami tempat kembali. Hadis riwayat Muslim. Begitu banyak momen kebaikan dari aktivitas sehari-hari yang dapat kita manfaatkan untuk mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap harinya. Hal ringan namun bernilai pahala bila kita mau dan tergerak mengerjakannya. Nah pemirsa, demikianlah Khazanah hari ini menyajikan informasi dan tuntunan beraktivitas sesuai sunnah. Semoga tayangan Khazanah hari ini mampu diambil hikmah dan panduannya. Maafkan jika dalam tayangan ini ada penggambaran atau penyampaian kata yang menyinggung. Tiada yang lebih kami harapkan selain ridho Allah serta apresiasi Anda kepada kami sebagai salah satu pedoman akan tuntunan hidup yang sesuai syariat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kami setiap hari Minggu hingga Jumat jam 5.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7.